Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, untuk dalam di nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Vina, mohon ke depan untuk memimpin. Maju ke depan, ya. Depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Siap ya? Semua berdiri. Indonesia tanah airku, rumah darahku, di sana aku berdiri dari batu. Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih, Vina. Oke, baik, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai, Pak absen terlebih dahulu ya. Hadiran. Alfa. Siap, hadir. A. Firman. Siap, hadir. Fajri. Siap, hadir. Gusti. Siap, hadir. M. Rapel. Siap, hadir. Gusti Melinda. Monica. Siap, Alfa. Alfa. Tidak ada keterangan ya? Siap. Oke. Satu Alfa ya. Siap. Baik, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau misalkan semuanya sudah sehat semua, kita belajar seperti biasa pada pagi hari ini, ya. Berarti sebelum kita ke materi, ya, Pak mau mengingatkan kembali. Kemarin kita belajar tentang bola besar, permainan net, ya. Ada yang ingat belajar apa kemarin kita? Bola voli. Bola voli. Apa saja dalam teknik-teknik permainan bola voli? Servis. Oke, bagus. Passing atas, passing bawah. Smash. Smash. Kemudian terakhir apa? Blok. Blok. Iya, itu. Nah, keterkaitan untuk pelajaran yang saat ini yaitu tentang kerjasama. Sama-sama dia menggunakan kerjasama. Keterkaitannya dengan pembelajaran sekarang ini kerjasama. Dia sama-sama bertim, ya. Kalau volley ada berapa anak? 6. Jika nanti di materi kita nanti itu ada 5 orang. Nah, di sini sama-sama dia menggunakan tim. Kita materi yang akan kita laksanakan yaitu permainan bola basket. Nah, itu. Baik, sebelum kita ke ini, Pak akan menyampaikan capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran ini, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan merancang dan mempraktikkan berbagai aktivitas penerapan keterampilan gerak dilandasi dengan pengetahuan yang benar. Merancang dan mempraktikkan program latihan mengembangkan kebugaran jasmani terkait kesehatan physical fitness, relative health.
ya. Dan kebugaran jasmani terkait keterampilan physical fitness reality skill dan pengukurannya. Pola perilaku hidup sehat serta menunjukkan perilaku mengambil peran sebagai pemimpin kelompok yang lebih besar dengan tetap menjunjung tinggi moral etika. Selain itu juga peserta didik juga dapat mempengaruhi kelompoknya dalam menerapkan nilai-nilai aktivitas jasmani. Nah, itu capaian dalam pembelajaran permainan bola basket yang kita akan laksanakan ini. Sebelum kita ke tujuan, Pak akan bertanya dulu, mengapa peserta didik perlu menunjukkan kemampuan dan mempraktikkan hasil rancangan keterampilan gerak permainan bola basket? Ada yang tahu? Kenapa kita harus menunjukkan kemampuan? Ya, tunjuk tangan. Ya. Siap, izin jawab, Pak. Mengapa peserta didik perlu menunjukkan kemampuan dalam praktik hasil rancangan keterampilan dan gerak bola basket? Yaitu gerakan bola basket bisa membuat saya bergerak lebih aktif dan memudahkan saya bergerak dan menyenangkan. Oke, tepuk tangan buat jawabannya. Baik, kenapa kita mampu menunjukkan kemampuan mempraktikkan hasil dalam merancang keterampilan gerak? Yaitu yang pertama, agar lebih baik lagi dalam permainan, agar lebih menarik lagi. Ya, yang dijelaskan oleh Rizky itu sudah bagus. Ya, tapi Pak tambahkan bahwa pada permainan bola basket, jika kita harus menunjukkan keterampilan agar lebih menarik lagi dan lebih bagus lagi untuk dinikmati, kita tonton lebih baik lagi. Nah, itu. Ya. Itu kenapa kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam mempraktikkan permainan bola basket. Lanjut. Jika siswa menjadi pemain bola basket yang handal, apa saja yang bisa diperolehnya? Ada yang bisa? Oke, silakan. Yang bisa kita peroleh itu menurut saya ada 3, Pak. Ya. Yaitu pertama prestasi, Ya. sportivitas, Bagus. dan fisik. Oke, tepuk tangan buat jawabannya. Ya, tentu ya. Jika kita menjadi pemain bola basket, kita yang pertama yaitu fisik. Fisik kita pemain basket itu tinggi-tinggi. Nah. Kemudian yang kedua yaitu apa? Sportivitas. Ya, kita sudah pasti mendapatkan tingkatan sportivitas yang tinggi. Ya, kita menghargai lawan. Ya, kemudian kita kerjasama antar tim itu sudah bagus sekali. Ya, yang terakhir yaitu sosial. Sikap sosialnya sudah terbentuk bagus. Karena apa? Yaitu tadi, dia banyak sekali mengenal orang-orang di luar sana yang lebih hebat lagi. Jadi sosialnya sudah terbentuk bagus. Lanjut, terakhir, siapa pemain bola basket favorit kalian? Nah, ada yang tahu nggak pemain bola basket favorit? Ya, oke. Siapa? Ya, Abi. Michael Jordan. Oke, bagus. Siapa lagi? Oke. Ada 2, Pak. Yang pertama itu adalah LeBron James. LeBron James. Oke. Yang kedua itu Doncic. Oke. Ada yang lain? Itu pemain tinggi-tingginya 2 meter lebih. Yang disebutkan 2 teman kalian tadi adalah pemain basket internasional. Ada yang lain? Ada pemain dari Indonesia? Ada yang tahu? Ya. Silakan, Rizky. Pemain dari Indonesia adalah Denny Sumargo. Ya. Dan Galang Gunawan. Oke. Silakan duduk. Siap. Oke, beri tepuk tangan yang sudah menjawab. Denny Sumargo itu bukan hanya pemain basket, ya vlogger juga. Vlogger tentang permainan basket juga. Ya, tentang bagaimana caranya memasukkan bola misalkan ke dalam ring dengan satu tangan tanpa melihat ring. Ya kan? Sering kan kalian melihat vlogger-vlogger yang ada di Denny Sumargo ya. Nah, itu adalah salah satu bagian kecil. Nah, kalau kalian bisa lihai, bisa bagus, kenapa tidak? Ya.
challenge-nya Deddy Sumargo kalian bisa tampilkan juga, ya kan? Akhirnya kalian bisa terkenal. Dan kalian akan dilirik oleh DBL. Kalau DBL itu untuk tingkat pelajar, nak. Ya, liga untuk tingkat pelajar itu DBL. Ya, di Palembang, di kota-kota besar itu sudah bagus ya untuk perekrutan pencarian bakat untuk DBL. Karena untuk pelajar itu sudah bagus. Tapi kalau untuk di tempat kita masih redup karena mungkin ya kan di tempat kita kan agak jauh dari kota besar. Jadi kita belum maksimal untuk mengeluarkan atlet-atlet, kita masih kalah dengan atlet-atlet luar. Nah, dari sinilah nak ya Pak mengatakan bahwa kalian punya kesempatan besar untuk menjadi pemain bola basket. Dan di permainan bola basket kan bisa fisik tadi ya, kalian bisa tumbuh tinggi dan lebih lagi bisa memacu kalian pertumbuhan kalian bisa maksimal. Oke. Baik. Setelah ini baru kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini ya, tujuan pembelajaran kita ini peserta didik melalui aktivitas pembelajaran, latihan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis hasil rancangan keterampilan gerak dan fungsional permainan dan olahraga melempar, mengoper, dan menangkap. Pada permainan bola basket sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai karakter, profil pelajar Pancasila dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti kolaborasi, kepedulian, berbagi, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, serta meregulasi diri, dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, lanjut ya. Oke, mari kita simak video-video berikut ini ya. Disimak benar-benar baik-baik video yang Pak tampilkan. Nanti kalian akan Pak buat kelompok untuk memecahkan dalam permasalahan di dalam video ini. Oke, baik. Welcome back to Tricky. Lagi hari ini gue bersama pemain Honda di All Star 2019 ya. Siapa namanya? Carlson. Tepuk tangan lu buat Carlson. Berarti dada, passingnya harus menuju ke arah dada. Coba Sir. Oke, lihat gerakannya. Saat passing, kalau masih pemula, basicnya adalah kakinya boleh digerakin satu, kanan atau kiri. Gunanya buat apa? Kalau tenaganya berkurang, bolanya bisa cepat dengan bantuan kaki. Baik, sebelum kita ke permasalahannya, Pak bawa bagikan dulu buku cetaknya, buku paketnya, ya, bagikan dulu. Nanti dibuka di buku apa saja yang perlu diperbaiki dalam CESPAS. Tolong dia mati sesama. Nah, di sini nanti akan kalian pecahkan permasalahan-permasalahan tersebut melalui LKPD ya. Udah ya? Oke, Pak bagi kelompok dulu. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti, sebentar. Sebelum kita ke ini, kayaknya serius semua ya. Tegang semua. Oke, baik, kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Yuk. Tepuk 3. Asik-asik. Yes. Mantap. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Yuk. Asik-asik. Yes. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Semangat ya, mulai semangat ya. Oke, silakan duduk. Baik, sekarang ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya.
Ini kelompok 1 ya. Oke, ini LKPD-nya. Kerjakan. Ya, cara berkelompok. Nanti tulis namanya, nama kelompoknya. Kelompok 2. Ini LKPD-nya. Ya, diskusikan di dalam kelompok apa yang ada di dalam LKPD, ya. Tadi yang sudah dijelaskan di dalam video, permasalahan-permasalahan semuanya ada di dalam video tadi. Kemukakan semuanya yang ada di LKPD-nya, ya. Buka sumber bukunya, sumber bacaannya, ya. Boleh pakai bahasa Indonesia, gerakannya pakai bahasa Indonesia. Yang tadi ya, misalkan maaf ya, chest pass misalkan. Apa gerak bahasa Indonesia dari chest pass itu? Ya, gerakan dada ke dada, ya. Ya, operan dada. Oke, baik. Kita menuju ke lapangan dulu. Yuk. Kita ke lapangan. Siap gerak. Rentangkan kedua belah tangan, gerak. Oke. Tegak, gerak. Kelas, si Rizky ke depan, pimpin untuk stretching dulu. Dari kepala dulu ya, Rizky. Oke. Kepala, tundukkan semuanya, hitung sama-sama ya. Oke, dari kepala. Itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Oke, siap gerak, hadap kanan, gerak. Oke, nanti bola paling depan. Nah, kakinya dibuka semuanya. Kakinya dibuka. Yang paling belakang tugasnya ya, ngambil bola. Ya, ambil bola, kemudian nanti lari ke depan, ya, lempar lagi ke belakang, terus sampai dari yang yang depan tetap di baris paling depan. Nanti yang terakhir angkat bolanya, itu jadi barisan yang pemenangnya. Mulai. Oke, terus. Mundur. Yang belakang siap. Konsentrasi ya. Hai. Ya. Hai. Balik lagi ke depan. Balik lagi. Iya, terakhir. Pak akan menjelaskan gerakan chest pass, kemudian kedua bound pass, yang ketiga overhead pass ya. Perhatikan. Pertama, ini tanpa bola, Pak akan melakukan tanpa bola. Yang pertama siap ya. Kaki selebar bahu, buka selebar bahu. Kemudian siap, keadaan siap. Pandangan ke depan. Lihat Pak dulu, nanti kalian baru melakukan ya. Perhatikan Pak dulu. Kemudian pandangan ke depan. Kedua, tangan siap ke depan. Ya, selanjutnya ya, ketika chest pass, lurus ya. Kaki, salah satu kaki ke depan, mau kaki kiri, mau kaki kanan, boleh. Mana yang ibaratnya menjadi tumpuan kalian yang paling kuat ya, dorongan kalian yang paling kuat. Kanan boleh, kemudian kiri boleh ya. Tidak ada menjadi persoalan masalah langkah kaki mau kanan mau kiri ya. Ketika chest pass. Oke, ketika chest pass. Oke, siap semuanya. Siap, gerakan. Pak lihat langsung evaluasi dalam barisan. Siap, gerakan siap. Gerakan chest. Siap, chest. Ketika pas, bolong. Pas. Oke, lurus, tangannya lurus ya. Kemudian ngadap telapak tangan ngadap keluar ya, keluar. Gerakan bompas awal sama, pandangan ke depan, kaki selebar bahu. Ketika melakukan bond, tangan tetap di depan dada ya. Lihat bahu Pak ya, lurus ya. Kemudian ketika ini
seolah-olah Pak memegang bola ini, tapi tanpa bola ya. Kemudian bon pass, set ke bawah. Overhead pass sama. Keadaan siap, tangan di atas kepala seolah memegang bola. Ingat, ibu jari ketemu ibu jari, ya. Ini seolah-olah kita megang bola. Overhead pass. Ketika overhead pass, set, lempar ke teman. Yang menerimanya usahakan penerima juga di atas kepala. Kalau misalkan kurang dari kepala, Pak, yaitu namanya salah satu kekurangan dalam overhead pass. Tujuan dalam overhead pass yaitu mengumpan bola jauh, keadaan teman jauh, kemudian defense itu dekat dengan kita, ya. Karena defense-nya tinggi, kita harus overhead pass agar bolanya tidak terkena lawan. Sekarang kita menggunakan bola. Nah, setelah menggunakan bola, ketika nanti kalian chest pass, langsung ambil baris ke kiri, ke belakang. Siap, chest. Siap, terima bola. Pass. Hop, tangkap. Ambil bolanya. Oke. Bon, pass. Overhead pass. Oke, kita akan melakukan game. Mini game ya. Tadi setiap kelompoknya masih ingat ya? Setiap kelompoknya. Oke, sekarang ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ke kelompok 2 melawan kelompok 2. Aturannya dalam setiap permainan kamu gawangnya 1, tapi tidak ada penjaga gawang, ya. Bola tidak boleh, ibaratnya bola tidak boleh dihentakkan ke bawah, tapi dioperkan. Siap, oper. Ya, kemudian oper lagi. Boleh overhead pass, boleh. Ya, bon pass boleh. Bon pass boleh. Nah, kemudian usahakan masuk bola. 1-0. Ngerti ya? Yuk, mulai. Oke, 1-0. Kita sudah melakukan mini game, ya. Tadi ada beberapa teman kalian sudah mengamati dalam saat kalian bermain, ya, bermain mini game, antara chest pass, bon pass, overhead pass, ya. Baik, hari ini kita presentasi dulu, presentasi yang sudah tadi kita lakukan diskusi. Nah, kelompok 1, yang lainnya silakan untuk mendengarkan. Kakinya diluruskan, duduk, kakinya diluruskan lebih nak ya. Duduk, kakinya diluruskan. Oke, kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya tadi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari pengamatan kami tadi. Ya, dan anggota kami beranggotakan 4 orang yang dengan saya sendiri Rizky Ade Dwirianto dan rekan saya Aksal Azilan. Saya Gusti Raga Pangestu. Saya Muhammad Nabi Mayu. Dan kami akan menjelaskan hasil pengamatan kami tadi. Yang pertama dibacakan oleh Axel. Chest pass atau operan dada. Berdiri kedua kaki dibuka selebar bahu. Dan salah satu kaki berada di depan. Pandangan lurus ke arah mana bola akan dioperkan. Bola dipegang dengan kedua tangan di depan dada dan posisi siku ditekuk mendekati badan. Kedua, bon pass atau operan pantul. Berdiri dengan kedua kaki selebar bahu dan salah satu kaki di depan. Kedua tangan memegang dan salah satu tangan ditempatkan ke belakang bola. Dorong bola ke arah bawah sehingga memantul ke lantai atau tanah. Overhead pass, operan di atas kepala. Pertama, berdiri dengan salah satu kaki berdiri di depan, lutut sedikit ditekuk, dan pegang bola di atas kepala dengan kedua tangan. 3. Tekuk siku tangan untuk menambah daya dorong. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan setelah yang sudah didiskusikan tadi? Antara sudah yang sudah hasil dari mereka diskusi, ada yang jadi ada pertanyaan dari kalian? Ada nggak? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 mempresentasikan. Baik. Baiklah, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Silakan kita kumpulkan LKPD-nya. Baik, selanjutnya kita mengevaluasi
dari jalannya kita. Jadi ada beberapa yang perlu diperbaiki dalam melakukan tadi ya. Jadi saat melakukan overhead pass tadi ada yang si Vina tadi dia mau menangkap, dia nangkap bingung. Aduh Pak, gimana nangkapnya gitu kan? Ya seharusnya kita udah siap saat kita menangkap, siap pada saat kita mau lempar pun kita sudah siap, mau menangkap bola juga siap. Dalam game, dalam permainan tadi beberapa ada banyak bola dipantulkan. Akan membagikan lembaran evaluasinya. Oke, ini nanti kerjakan lembar evaluasinya per kelompok ya. Kelompoknya tadi mana? Oke, nanti di belakangnya ada nama, ada beberapa gerakan-gerakan yang Pak tadi sampaikan. Ada kekurangan. Nanti kalau misalkan dia sudah bagus, centang saja di dalam pengamatan tadi. Diisi namanya siapa yang kalian amati, setiap kelompoknya masing-masing. Kumpulkan evaluasinya. Oke. Kita berdiri terlebih dahulu. Kita melakukan cooling down atau pendinginan. Oke. Siap gerak. Siap gerak. Oke. Tangan ya. Kita pendinginan. Rentakan tangan gerak agar tidak bersenggolan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke bawah. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Dari yang kalian tuliskan ya, dari evaluasi. Jadi Pak simpulkan bahwa beberapa anak sudah banyak menguasai teknik-tekniknya. Dari penilaian dari teman ke teman semuanya sudah luar biasa ya. Ini dari pengamatan teman kalian. Ada beberapa siswa yang saat operan dada ya, ada 2 orang kemudian pantul. Nah, ini ketika Pak melihat tadi sudah ada perbaikan ya. Mungkin yang dilihat oleh teman kalian pas melakukan kesalahan. Pas terakhir tadi udah bagus si Apirman, kemudian Rizky udah bagus. Ya, tapi di sini ada temannya melihat ada kekurangan dalam melakukan operan dada. Pelajari kembali ya. Mencari informasi, kalian mencari informasi untuk pembelajaran minggu depan. Jadi pembelajaran minggu depan kita ke materi bola kecil, bulu tangkis. Minggu depan kita bawa raket ya. Sebelumnya kalian mencari informasi tentang bulu tangkis. Apa sih bulu tangkis ini? Gitu ya. Kemudian pemain-pemain bulu tangkis itu siapa saja sih yang terkenal di Indonesia? Indonesia ini banyak sekali pemain-pemain bulu tangkis yang hebat. Karena kita sudah berapa kali juara dunia? Lebih dari 3 kali 4 kali kita juara dunia ya, bulu tangkis. Luar biasa bukan? Kita di bulu tangkis kita menjuarai, tapi kalau di sepak bola kita belum, di bola basket kita belum, jauh sekali ya. Mana ketua kelas? Oke, pimpin doa kita untuk menutup pelajaran hari ini. Oke, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga.